sebagiannya perlu konfirmasi. Nah, nomor 4 ini penting banget bahwa sesungguhnya tidak ada ulama yang berpendapat zakat profesi itu tidak wajib. Semuanya mengatakan wajib. Nah, terus di mana dong perbedaan pendapatnya? Kok kalau saya search di Google, kok nggak wajib? Nah, itu tuh bukan nggak wajib sebenarnya. Kalau hasil searching masukin kata di Google tentang zakat profesi, itu tuh kata-kata tidak wajib itu maksudnya adalah berarti tidak setuju zakat itu ditunaikan setiap musim, setiap bulan. Jadi sebenarnya semuanya mengatakan wajib zakat, tetapi perbedaannya adalah ada yang mengatakan tahunan, ada yang mengatakan bulanan. Nah, kalau kita search di Google itu berarti mereka mengatakan, para asatid mengatakan tahunan, tapi ungkapan yang tersedia di penjelasan di Googling itu tidak ada zakat profesi. Kita lanjut ke berikutnya. Nah, ini zakat profesi, skema ini saya buat untuk mengharmonisasi antara maslahat di lapangan, eh, kebijakan industri perzakatan nasional yang sudah dilakukan sejak lama, dan fatwa MUI dan juga SK Baznas dan PMA Peraturan Menteri Agama. Jadi kira-kira zakat profesi itu bisa ditunaikan tahunan, bisa ditunaikan bulanan. Tahunan Fatwa MUI nomor 3, PMA nomor 31. Bulanan ini putusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI tahun 2018, SK Baznas nomor 1 tahun 2025. Nah, jadi menjadi wajib zakat satu pilihannya tahunan apabila total gaji digabung dengan dinas di luar kota jika ada, digabung dengan bonus jika ada, digabung dengan gaji ke-13, totalnya mencapai 85 juta. Totalnya mencapai minimum senilai 85 gram emas. Jika kita buat mudah 85 gram itu 85 juta, berarti jika totalnya 85 juta langsung kali 2,5% dari THP take home pay. Kalau kita ingin memilih bulanan berarti tinggal dibagi 12, dianggap sebagai cicilan berzakat. Itu lebih baik. Jadi sederhananya jika pendapatan bulanan kita mencapai 6.530.000 langsung kali 2,5%, jadi dari THP, dari take home pay. Nah, itu zakat profesi. Kalau dalam fikih namanya mal mustafad, man istafada malan falahu rizqun. Nah, kita lanjut ke berikutnya. Nah, ini zakat emas. Jadi zakat emas, wajib zakat itu adalah emas yang dimiliki secara sempurna. Oleh karena itu, emas yang statusnya sedang dicicil, seperti misalnya produk cicilan emas BSI Cilem. Nah, berarti itu belum wajib zakat menurut sebagian ulama karena tidak dimiliki secara sempurna. Jadi, kalau aset dimiliki secara sempurna, ya seperti kita punya uang di dompet, kita punya uang di imani karena barusan top up, kita punya rumah yang kita diami hasil beli, bukan sewa. Nah, dia dimiliki secara sempurna itu bisa dihibahkan, bisa diwasiatkan, bisa disewakan karena kita pemilik sempurna. Nah, kalau kita sedang nyewa, kalau kita sedang cicil, itu tandanya belum dimiliki secara sempurna. Termasuk emas yang dalam status digadaikan. Digadaikan, kita butuh data tunai, kita gadaikan emas, maka emas tersebut tidak wajib zakat menurut sebagian ulama. Menurut sebagian ulama. Termasuk emas yang digunakan oleh ibu-ibu, oleh emak-emak, oleh akhwat sebagai perhiasan, nah itu juga tidak wajib zakat dalam lazim ya. Nah, selain itu wajib zakat. Seperti apa? Seperti yang punya emas di emas, elektronik emas. Kan kalau di BSI, mungkin di Pegadaian Syariah, atau di marketplace itu bisa beli emas secara digital. Digital itu bukan emasnya digital, cara belinya yang digital. Berarti kalau di BSI contohnya beli emas secara tunai dengan akad al-bay al-bat, kemudian dititip. Dititip. Jadi punya uang 100.000 beli lagi. Punya uang 500 beli lagi. Nah, itu berarti kalau itu termasuk emas wajib zakat. Atau kita memang
punya logam mulia disimpan di rumah. Nah, rumusnya itu dia tahunan apabila emas di bulan 1 dan 12 itu mencapai saldo minimum 85 gram emas. Misalnya Mbak Dia itu Januari punya emas 80 gram, belum wajib zakat. Di Februari jadi 85, belum wajib zakat, tetapi argo 12 bulan, usia 1 tahun mulai jalan tuh. Kapan wajib zakatnya? Berarti di Februari tahun berikutnya apabila saldo emasnya mencapai 85. Kalau ternyata kurang karena buat SPP adik atau kebutuhan keluarga jadi 60 gram nggak wajib zakat. Tapi kalau nyampe 85 minimum tinggal kali 2,5. Kalau nyampe 100 gram, karena 85 itu ambang batas. Jadi ambang batas berarti setelahnya itu tetap wajib zakat. Yang 2,5 itu bisa dalam bentuk emas, dalam bentuk pakaian, dalam bentuk kita bayarin BPJS orang yang nggak mampu, tidak mesti pakai emas, mau rupiah, mau sembako, mau pulsa, apapun boleh. Yang penting adabnya adalah berikan yang paling dibutuhkan untuk pihak yang paling membutuhkan. Nah ini kalender yang di bawahnya. Nah kita lanjut ke berikutnya. Ini zakat perdagangan. Zakat perdagangan ini maksudnya adalah zakat dagang. Jadi mereka yang berbisnis jual beli yang ada inventorinya, ada barang, ada komoditinya, jualan properti, jualan properti atau jualan pakaian, jualan makanan ya, dan lain sebagainya. Jadi tidak termasuk jual jasa. Jual jasa kalau rumah sakit kan itu jual jasa komponennya, rawat inap, konsultasi dokter. Nah kalau ini barang. Nah zakat perdagangan ini ada sama, dia tahunan, ambang batasnya senilai minimum 85 gram emas ditunaikan 2,5%. Nah, tapi yang membedakan dengan emas, kalau emas itu dihitung bulan pertama bukan dari sejak memiliki emas, tetapi dari sejak bulan 1 nyampe 85. Dihitung 12 bulan setelahnya, jika masih nyampe 85, maka sudah nyundul, sudah wajib zakat, tunaikan 2,5%. Nah, tapi kalau zakat perdagangan itu dari sejak bisnis. Dari sejak bisnis. Jadi, kapan mulai bisnis? Eh, Kalau tutup bukunya per 3 bulan, ya udah ditunggu sampai 12 bulan. Apabila, nah ini cara penghitungannya ada dua. Yang pertama, dia itu apabila keuntungan bersihnya mencapai 85 juta, jika kita hitung 85 gram itu adalah 85 juta, maka sudah wajib zakat. Tapi cara hitung kedua itu inventory ditambah keuntungan dikurangi biaya operasional kali 2,5%. Ini sebagaimana hadis Samurah bin Jundub yang saya kutip di bawah ya. Karena ya'muruna an nukhrija shadaqah mimma nu'idduhu lil bai'. Jadi Rasulullah meminta kami untuk mengeluarkan zakat dari inventory yang menjadi objek trading, objek jual beli. Jadi itu ada dua tadi. Dari pokoknya tunggu aja cegat tuh. Apabila dalam 1 tahun keuntungan bersihnya mencapai 85 gram emas, sudah berarti wajib zakat. Atau tadi pakai simulasi ya mayoritas ulama inventory ditambah keuntungan dikurangi biaya operasional kali 2,5%. Kita lanjut ke berikutnya. Nah ini zakat saham. Zakat saham. Jadi secara teori yang kita pelajari di bangku kuliah, biasanya saham. Jadi orang yang berinteraksi dengan saham itu ada dua. Yang pertama adalah investor, yang kedua trader ya. Investor berarti berharap dapat dividen di akhir periode, di akhir tahun. Sedangkan capital gain itu adalah seorang trader. Memang ia ia jual, naik dia jual, begitu. Dalam sehari bisa melakukan transaksi berkali-kali untuk mendapatkan capital gain. Nah, tetapi dalam prakteknya jarang sekali orang murni investor.
ya dia mungkin investor, tapi kalau pulang ke rumah rebahan gitu, ya lihat-lihat juga tuh harga sahamnya, harga saham. Saya pernah bertemu dengan seorang teman dari Jakarta. Jakarta, belum mengatakan dia tuh punya anak SMP dikasih jajan 30.000 per hari. Dalam beberapa kesempatan anaknya itu cerita dari 30.000 itu 20.000 dibeliin saham kan. Jadi seorang anak yang sudah dibekali tentang bagaimana investasi, terus juga diajarin tuh kalau beli saham-sahamnya supaya nggak hilang duitnya nih, taruhnya. Nah itu jadi ternyata dia dengan usia SMP jadi owner perusahaan-perusahaan besar di Indonesia. Segitu mudahnya ya. Nah jadi zakat saham itu di sini pertama sebagai investor, yang kedua sebagai trader. Memang ada beberapa perbedaan pendapat nih. Jadi sebagai investor itu pilihan. Kalau sebagai trader itu ngikuti zakat perdagangan. Tapi eh, tetapi jika kita ambil benang merah ya satu pendapat supaya bisa jadi kesimpulan bagi teman-teman semuanya, pokoknya kalau punya saham, kalau punya sukuk, kalau punya reksadana, kan kita kalau punya uang pilihannya kan kalau mau invest di efek ataupun di sektor real. Kalau di efek berarti dia wajib zakat apabila total dividen, capital gain, total kupon, kalau sukuk itu mencapai minimum 85 juta per tahun. Nah, kalau sukuk kayak sukuk tabungan itu kan per 3 bulan. Nah, berarti digabung tuh. Jadi kalau 3 bulan dapat, nah berarti ditunggu sampai 1 tahun digabung dengan dividen capital gain saham apabila mencapai 85 juta berarti wajib zakat tunaikan 2,5%. Nah ini dengan syarat sahamnya saham syariah. Kalau saham konven tidak dibersihkan, tetap. Jadi kalau saham syariah itu dizakati 2,5%, tapi kalau saham konven itu hasilnya 100% untuk duafa. Jadi bahas tidak dizakati kayaknya kurang kurang utuh. Jadi kalau bahasanya saham syariah dizakati, saham konven tidak dizakati. Nah, bukan begitu bahasanya. Saham syariah dibersihkan 2,5%, hasil pengembangan saham konven 100% kudu milik duafa, begitu. At-takhalus minal muharramat bitasadduqi biha. Nah, kita lanjut ke berikutnya. Nah, ini tentang zakat fitrah. Jadi, zakat fitrah itu memang eh, lebih mendasar ya ketimbang zakat mal. Di siap kalau zakat mal itu ada kriterianya. Tidak hanya muslim, tetapi mereka seorang hartawan. Indikatornya adalah nisab. Indikatornya adalah nisab. Tapi kalau zakat fitrah, ya bayi yang lahir di pagi Idul Fitri, ya dia sudah sudah wajib zakat fitrah. Berapa sih kadarnya? Nah, kadarnya itu 3,5 liter atau 2,5 kilogram beras per orang. Nah, kita kalau membayarkan zakat fitrah untuk orang tua kita terbaik ya. Kapan dibayarkan? Sejak awal Ramadan dan paling lambat sebelum sholat Idul Fitri. Caranya seperti apa? Jadi saat kita sudah Ramadan nanti ini diserahkan melalui lembaga zakat via online langsung ke Bantu apa saat pagi Idul Fitri. Jadi kalau pakai mobile banking atau super app ya tinggal masukkan rekening yang dituju, misalnya lembaga zakat, eh, misalnya rumah ibu, masukkan nominal, kasih keterangan ini zakat fitrah dari sipulan gitu. Nah, kemudian untuk siapa? Sebenarnya untuk siapa ya sama sebenarnya untuk 8 kelompok. Tetapi hari ini di mana uang nasi yang ada di kantong itu batas, sementara jumlah yang membutuhkan jauh lebih banyak, maka akhirnya duafa yang menjadi prioritas. Ini nomor 7 dulu ya tuntunannya Ani Abdullah ibn Umar. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri min Ramadan sa'a min tamrin atau sa'a min sya'irin ala kulli khurrin wa abdin dzakaran aw unsa minal muslimin.
Nah, ini simulasinya, tapi ini ya hanya contoh saja 55.000. Nanti kita lihat bagaimana Baznas, lembaga zakat seperti IZI, Rumah Zakat, Duafa itu merilis ya. Kalau di sini contohnya 55. Jadi satu keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan 5 anak, termasuk bayi yang baru berusia 3 hari. Maka zakat fitrahnya berarti 7 kali 55 sebesar 385.000. Nah, sepertinya ini yang terakhir ya. Demikian Mbak Dia. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pembelajaran ini atas materinya yang eh, singkat namun padat ya. Tadi sudah banyak catatan yang eh, pastinya bermanfaat dan semoga bisa menambah wawasan kita semua. Nah, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang masih ingin bertanya, silakan tuliskan pertanyaannya, boleh di kolom chat Zoom maupun di kolom chat grup di WhatsApp. Nanti insya Allah jika waktunya memungkinkan akan direkap oleh panitia. Nah ini Alhamdulillah Ustadz udah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke panitia juga. Ada yang mau raise hand Ustadz. Apakah eh, mau raise hand dulu apa mau yang via chat dulu Ustadz? Eh, Boleh saya ikut Mbak Dia aja lah. Oh yang raise hand dulu aja kali ya Ustadz ya. Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bagi peserta Suara yang saya ingin jelas? bertanya langsung kepada Ustadz, Waalaikumsalam. Suara saya jelas kah? Jelas, Mbak Nida. Oke. Ustadz, yang langsung saja ke pertanyaan ya Ustadz. Pertanyaan pertama adalah, Jelas, pertanyaan jelas. saya, Jelas. zakat profesi itu kan dari total pendapatan. Jadi misalnya simulasinya adalah saya seorang dokter misalnya. Setiap bulan saya mendapatkan gaji 10 juta misalnya ya Ustadz. Berarti kan selama 12 bulan itu dari bulan Januari sampai Desember kan 120 juta pendapatan saya. Nah, Ya, tapi misalnya pendapatan saya itu 10 juta, tapi pengeluaran saya tuh memang 10 juta juga gitu, pas gitu setiap bulan. hmm, ya, Nah, jadi di tanggal 31 Desember itu saya tidak punya uang bahkan 2,5% dari 85 juta gitu. ya. Artinya apakah saya tetap wajib zakat atau tidak? Itu pertanyaan pertama. Eh, yang kedua adalah tentang zakat emas. Zakat emas dalam kadar lazimnya itu lazim atas standar siapa Ustadz? Karena kalau di Indonesia, mohon maaf, mungkin agak nyebut suku, tidak bermaksud sara, karena ada beberapa suku, misalnya Makassar atau Madura, yang mereka standar menunjukkan emasnya itu beda dengan misalnya katakanlah orang Sunda atau orang Jawa gitu. Artinya lazimnya itu yang disebut perhiasan emas dan tidak wajib dizakati itu segimana. Lalu kalau seandainya nih, Ustadz, saya punya emas dalam bentuk perhiasan, kalung. Saat saya membeli, awal niatnya itu untuk emas perhiasan. Tapi katakanlah ketika saya taruh di lemari, selama 1 tahun tidak pernah saya pakai. Nah, berarti emasnya itu yang 1 tahun tidak pernah saya pakai, tapi dalam bentuk perhiasan, apakah itu tetap disebut dengan emas simpanan atau tetap dianggap emas perhiasan? Eh, lalu, maaf Ustadz, halo? Ya, ya, Pertanyaan yang ketiga, dalam zakat perdagangan itu kan modal ya, maaf, inventory plus pendapatan selama 1 tahun dari pada 1 tahun. Terus nanti kalau tidak salah ditambah piutang juga bukan Ustadz? ya, Ditambah piutang. Jadi kalau misalnya ibaratnya kita buka warung ada orang yang kasbon sama kita, itu piutang juga termasuk harta gitu kan di dalam dalam kasus zakat perdagangan. Tapi misalnya nih Ustadz, saya itu pengusaha yang orang lain banyak yang piutang sama saya gitunya, kasbon gitu sama saya. Tapi kira-kira orangnya tuh nggak bisa ditagih dan sudah beberapa tahun gitu. Jadi katakanlah jatuh temponya 1 tahun dia orang itu. Tapi setelah 1 tahun ditagih-tagih orang itu tetap tidak bayar dan entah orangnya udah kemana, udah nggak bisa dikontak gitu. Apakah tetap si piutang itu menjadi plus di harta kita gitu?
kita harus menambahkan piutang itu, padahal itu uang kita nggak balik gitu Ustaz. Baik, begitu saja Ustaz. Jazakumullah khairan. Ini langsung atau gimana, Mbak Dia? Iya, silakan langsung, Ustaz. Ya, ya, Mbak Nida. Jadi yang pertama terkait dengan tadi ya. Jadi ternyata pengeluaran itu, jadi pendapatan sama dengan pengeluaran atau lebih. Mungkin lebih tepatnya kalau dalam pembahasan fikih 2,5% itu dari gross apa dari bruto atau dari net gitu. Memang kalau dalam fikih ada dua pendapat. Yang pertama adalah dari net. Berarti angka 6.530 bulanan atau 85 juta tahunan itu berarti net bersih setelah dikurangi utang jatuh tempo eh, dan kebutuhan mendasar. Kebutuhan mendasar itu berarti dapur, pendidikan, dan kesehatan, sedangkan utang jatuh tempo adalah cicilan yang jatuh tempo di bulan tersebut. Nah, dengan kasus Mbak Nida, berarti tadi memang berarti nggak wajib zakat. Menurut pendapat yang mengatakan bahwa 85 itu adalah net. Yang kedua, ini sesuai dengan kaidah dalam fikih fadlan anil hawaij al asliyah wa duyun al halal. Yang kedua dari bruto, bruto relatif, dari THP, dari take home pay. Dari take home pay. Jadi Mbak Nida tadi tetap wajib zakat selama karena faktor pengurangnya adalah pajak. Pajak kan biasa kalau kita gajian itu pajak sudah dibayarkan oleh kantor. Nah, ini sebenarnya pilihan, tetapi menurut saya pilihan dari bruto itu lebih bermanfaat. Pertama, dia lebih bermanfaat buat duafa, tetapi juga dari sisi nominalnya tidak memberatkan para hartawan. Tidak memberatkan para hartawan. Ini sesuai dengan kaidah anfa lil fuqara wa aslah lil aghnia. Lebih bermanfaat buat duafa. Eh, Assalamualaikum, Ustaz. Mungkin sedang ada keperluan sebentar, Oh, Puri. oh iya, Ibu. Hmm. Bapak Ibu yang masih punya pertanyaan sambil menunggu Ustaz di chat di grup WhatsApp atau di chat Zoom ya, Bapak Ibu. Nanti akan direkap oleh MC. Nanti kalau memang masih ada waktu, setelah ini kita akan beri kesempatan lagi bagi Bapak Ibu yang mau resen. Oh, iya. Silakan Ustaz dilanjutkan. Jadi menurut saya pilihan bulanan dari bruto itu terbaik. Itu yang sebenarnya sudah dipraktekkan oleh lembaga zakat dari eh, dari sejak didirikan lembaga zakat ya. Nah, kenapa itu prioritas? Pertama, karena saat ini belum ada parameter mana kebutuhan darurat, mana kebutuhan pokok, mana utang jatuh tempo yang jadi faktor pengurang. Jadi biaya SDIT dengan SD negeri beda. Kemudian biaya pesantren di Jawa Timur beda dengan di Jawa Tengah, beda dengan di Depok. Dan ketiga, pengeluaran itu sangat terpapar risiko gaya hidup dan lifestyle, besaran rumah yang dibeli dan lainnya. Jadi hari ini walaupun benar dalam konsep di atas kertas, tetapi dalam prakteknya memang sulit tuh membuat benang merah. Inilah faktor pengurang karena terpapar risiko gaya hidup, lifestyle. Jadi bisa saja orang itu tepat, misalnya, oh faktor pengurangnya BPJS, tapi ada juga misalnya cicilan kulkas, cicilan macam-macam. Akhirnya yang harusnya jadi wajib zakat menjadi tidak wajib zakat. Yang ketiga,
Kalau kita hitung ya besarannya misalnya gaji salari bulanan 7 juta itu kan sebenarnya 2,5%-nya sekitar 160.000 rupiah. Jadi nominal yang tidak terlalu besar. Nah, itu terkait dengan pertanyaan pertama. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan kelaziman. Nah, kelaziman itu kalau dalam kaidah fikih memang yang biasa dilakukan oleh mayoritas masyarakat. Kalau Indonesia yang menjadi contoh berarti yang dilakukan oleh mayoritas masyarakat di Indonesia. Jika misalnya ibu-ibu, para wanita itu perhiasan yang biasa digunakan adalah yang di telinga, kemudian di leher, kemudian di tangan, cincin, berarti cincin yang di telinga dan di leher mungkin itu yang bisa dijadikan rujukan. Nah, sementara selebihnya yang di kaki, yang di mana, nah itu tetap wajib zakat. Karena di luar kelaziman. Begitu pula tentang nilai. Jadi biasanya kalau cincin ini umumnya harga sekian, tapi semua jari jemari diisi. Nah, itu berarti sudah di luar kelaziman. Itu berarti tetap wajib zakat. Di luar kelaziman. Nah, yang ketiga, itu perhiasan yang tidak digunakan sebagai perhiasan dalam contoh tadi 1 tahun itu tetap wajib zakat karena dengan ia tidak digunakan dalam kadar lazim berarti itu masuk dalam kategori emas wajib zakat. Salah satu makosid, salah satu target dari emas wajib zakat adalah Apaan sih? agar Itu semua cukuran. investasi kita ini tidak bertumpu pada emas. Tetapi kita tuh kudu banyak ragam ya. Kan kalau pilihan investasi itu kan dibeliin emas, kemudian dibeliin SCF, sekuritas crowdfunding, dibeliin sukuk, atau invest di mana, atau kalau kita punya uang surplus beli rumah rumah kecil gitu untuk investasi jangka panjang gitu. Nah, karena kalau semua ke emas, maka 2,5%-nya akan menggerus dari total. Sementara kalau modal itu kita jadikan bisnis seperti saham, maka 2,5%-nya itu dari dividen, dari hasil. Itu salah satu makosid kenapa emas itu dikenai dari total. Sebagaimana hadis Rasulullah, ittajiru fi amwalil yatama hatta la ta'kula sadaqah. Kalau kalian sebagai wali amanat dari aset anak yatim dan engkau kelola, maka kelolalah agar apa? Agar kalau idle seperti emas dia akan tergerus oleh zakat. Nah, kemudian yang selanjutnya terkait dengan zakat perdagangan. Memang kalau zakat perdagangan ini kan ada dua tadi simulasinya ya. Yang pertama simulasi sesuai dengan hadis Samurah bin Jundub. Yang kedua atau dari net aja. Kapan keuntungan dalam 1 tahun mencapai 85 ya udah langsung. Atau pakai simulasi tadi. Nah, jika pilihannya adalah simulasi, memang mali ya madin piutang itu memang para ulama berbeda pendapat. Tetapi saya memilih pendapat mayoritas ulama yang mengatakan bahwa piutang itu tidak wajib zakat. Karena apa? Karena asetnya tidak dimiliki secara sempurna. Sehingga mungkin kita bisa buat simulasi yang lebih simpel, inventory ditambah keuntungan dikurangi biaya operasional kali 2,5%. Demikian Mbak Dia. Jazakumullah khairan untuk jawabannya Ustadz. Semoga tadi Mbak Nida sudah cukup menjawab ya, Mbak Nida ya. Afwan, kalau inventory itu berarti barang-barang yang belum terjualnya gitu ya Ustadz ya? Ya, ditambah dalam periode tersebut. Jadi barang-barang yang tidak terjual dalam periode tersebut, tapi bukan alat produksi ya. Jadi kalau kita buka klinik maka alat produksi itu tidak wajib zakat. Alat produksi apa? Berarti kliniknya, bangunannya, obat-obat, apa namanya, ambulannya. Nah, berarti barang yang dijual, barang yang dijual, barang yang tidak terjual di periode tersebut. Jadi kalau kita jual pakaian, berarti kalau periodenya Ramadan ke Ramadan, nanti di Ramadan di bulan ini, akhir bulan Sya'ban, kita hitung mana pakaian yang tak terjual. Itu ditambah keuntungan, dikurangi biaya operasional, karyawan, dan lainnya. Jadi inventory itu seperti yang Mbak Nida sampaikan, tetapi plus ditambah dalam periode tersebut gitu. Dalam 1 tahun itu. Baik Ustadz. Jazakumullah khairan. Hmm.
Jazakumullah khairan Ustadz. Untuk pertanyaan selanjutnya dari chat, di manakah letak beda zakat profesi dan zakat mal? Apakah seseorang yang membayar zakat profesi tetap wajib membayar zakat mal? Ya, jadi mungkin pakai ilustrasi kali ya. Misalnya Mbak Dia, misalnya si A itu gajian bulan ini 20 juta. Setelah dikirim ke rumah, ada surplus 10 ditabungkan. Begitu bulan berikutnya, saldo tabungannya jadi 20. Begitu, seterusnya begitu. Nah, apakah yang ditabungkan itu wajib zakat atau tidak? Nah, sebenarnya dia wajib zakat, tetapinya ini hurufnya gede banget, kapital. Kenapa tetapi huruf besar? Karena syaratnya rigid banget, ketat banget. Jadi kita ilustrasikan pakai bahasa lain. Jadi si A seorang profesional, dokter, udah ditunaikan zakatnya. Ada surplus misalnya 70 juta ditabungkan, kan tidak wajib zakat. Nah, kemudian nambah lagi 10 juta jadi 80. Nambah lagi 2 juta jadi sekian. Nyampe 5 bulan kemudian jadi 85, itu belum wajib zakat juga. Dia menjadi wajib apabila di 12 bulan setelahnya itu minimum 85 dan di setiap bulan 85 gram. Nah, begitu harusnya. Jadi kembali ke pertanyaan, apakah tetap wajib zakat? Tetap wajib zakat, tetapi tidak ujuk-ujuk wajib zakat. Berarti surplus yang 10 jadi 20, jadi 30, jadi 40, jadi 50 tetap tidak wajib zakat. Sampai nyampe 85 belum wajib zakat juga. Dia akan wajib zakat 12 bulan setelahnya apabila bulan ke-12 dan di bulan-bulan 11 bulan itu mencapai minimum 85. Kalau misalnya di sela-sela diuangkan yang 10 gram untuk SPP anak-anak, untuk biaya kuliah, berarti kan berkurang, berarti dia wajib zakat. Baik, Ustaz. Jazakumullah khairan Ustadz untuk jawabannya. Ini untuk selanjutnya juga masih banyak pertanyaan dari chat. Saya lanjutkan nggak apa-apa ya Ustadz? Ya, silakan. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya tentang tanggapan Ustadz Oni terkait lembaga pengurus zakat yang dimiliki oleh non-Muslim. Karena kebetulan tahun lalu saat saya mengajak teman untuk menyalurkan zakat saat Ramadan, teman saya info kalau biasa salurin zakatnya melalui aplikasi, ini saya sensor kali ya. Nah ini pemiliknya non-Muslim. Dia info kalau di sana lengkap, bisa pilih mau zakat apa dan sudah disediakan perhitungannya, jadi tidak perlu dihitung manual. Di aplikasi tersebut juga bisa dipilih tujuan penerima zakatnya siapa. Nah, saya agak ganjal karena zakat yang mana itu adalah kewajiban umat muslim, tapi disalurkannya melalui aplikasi milik non-muslim. Tapi saya nggak bisa menanggapi lebih lanjut karena belum paham ilmunya. Apakah itu diperbolehkan atau bagaimana ya Ustadz? Kebetulan kondisinya teman saya adalah salah satu penggemar si pemilik aplikasi tersebut. Ya, harusnya sih kalau kita berzakat kepada lembaga zakat yang satu legal tercatat di Kemenang sebagai lembaga pengelola, penghimpun, penyalur, pendistribusi zakat. Yang kedua, harusnya memang yang amanah dan profesional. Jadi tercatat dalam track recordnya itu memang lembaga zakat yang amanah, yang profesional. Nah, yang ketiga, kalau ada pilihan non-Muslim, Muslim ya, yang harusnya sih Muslim. Karena apa? Karena amil itu kan memang pekerjaan pekerjaan ibadah ya, sebagaimana Rasulullah mengutus sahabat Mu'adz ke Yaman. Jadi Mu'adz itu mendapatkan SK dari Rasulullah untuk ngetuk pintu para calon donatur, para hartawan. Diketuk, membawa SK, berstatus sebagai amil, berhasil menghimpun zakat, diserahkan kepada Rasulullah. Nah, jadi satu legal nggak itu? Coba di search di Google link daftarnya. Nah, kalau yang kedua amanah nggak? Nah, yang ketiga ya pilihannya seharusnya yang clear-clear. Jadi misalnya ya isi rumah zakat, dompet duafa, atau ini misalnya apa? Pokoknya yang jelas yang clear-clear lah, yang clear-clear itu mungkin ya jawaban singkatnya. Jadi memang perlu diperhatikan ini pemilik lembaganya itu siapa gitu ya Ustadz ya? Betul, betul. Misalnya ini pengelolanya Ustazah Eko, kan jelas clear. Jadi kita juga tahu orangnya. Eh, jadi donasi yang dititipkan itu
oh akan nyampe tepat sasaran begitu kira-kira. Ya, Ustadz. Untuk pertanyaan selanjutnya, Ustadz, saat ini harga emas kan lebih dari 1,5 juta per gram. Apakah nilai minimal untuk kena zakat tetap 85 juta atau jadi 1,5 kali 85 gram itu 127 juta, Ustadz? Iya, jadi pertama kriterianya kan emas karatase umum ya. Karatase yang umum berarti 20 berapa? 23 ya. Gimana sih ibu-ibu bisa lebih paham? Kan ada emas Singapura, emas yang mahal, ada emas yang pertengahan. Yang pertengahan itu berapa? 23 ya, betul nggak sih? Silakan Ibu-Ibu. Ya, kalau di 20, kita 23 Ustaz. 23 ya. Berarti 23 harga jual buyback. Nah, ini merujuk kepada referensi yang biasa digunakan. Kalau misalnya Antam Antam? Berapa Antam? Tapi dengan karatase ini ya, dan harga jual, harga buyback. Begitu. Saya juga belum paham tuh. Tapi kalau Basnas mengeluarkan nilai zakat profesi di bulan Februari ini, mereka itu kalau dibagi 12 jadi 7.140.000. Kalau dibagi 12-nya begitu. Jadi nggak nyampe 100. Begitu sih. Untuk pertanyaan selanjutnya, Ustadz, untuk tabungan yang saldonya naik turun, tapi jika diakumulasikan lebih dari 85 gram emas, cara menghitungnya bagaimana, Ustadz? Berdasarkan besar tabungan saat bayar zakat atau tabungan terendah selama 1 tahun? Iya. Jadi pertama memang tabungan itu ada dua pendapat. Sebelum menjawab pertanyaan ya. Pertama, ketentuan 85 itu menurut sebagian itu dari total, dari pokok dan bagi hasil. Menurut sebagian lagi itu dari 2,5% dari 2,5% dari bagi hasil saja, bukan dari total. Nah, yang kedua terkait dengan pertanyaan itu eh, bisa juga merujuk kepada saldo rata-rata. Jadi jika terjadi on call penarikan yang beberapa kali dilakukan, maka bisa dibuat simulasi kira-kira rata-rata saldonya berapa. Jadi kalau misalnya pertama 200 juta, turun jadi 100, turun jadi 90, tambah jadi 300. Nah, mungkin yang dihitung adalah rata-rata saldo. Rata-rata saldo per bulannya berapa. Jika rata-rata saldonya misalnya 90, 85 berarti wajib zakat. Jadi rata-rata saldo per bulan. Oh gitu. Ini ada pertanyaan kedua, Ustadz. Untuk tabungan saham, kalau punya saham syariah sudah beberapa tahun dan belum pernah dijual karena untuk menabung, apakah tetap kena zakat? Dan kalau nilai sahamnya tidak mencapai 80 gram emas, apakah kena zakat? Meskipun saham tidak sampai 85 gram emas, tapi saham jika ditambah dengan tabungan emas dan tabungan uang akan mencapai jumlah 85 gram. Ya, jadi karena saham dan emas ini walaupun ditunaikan tahunan, tetapi 2,5%-nya berbeda. Jadi ditunaikan masing-masing, tidak digabung, tidak dicampur. Jadi ilustrasinya misalnya si A punya tabungan dari Januari, dari Ramadan ke Ramadan itu saldo emasnya nyampe 100 gram. Sementara sahamnya itu capital gain dan dividennya dalam 1 tahun mencapai 50 juta. Maka cara menzakatinya adalah masing-masing. Berarti emas zakat 2,5% dari 100 berbentuk rupiah ataupun lainnya, sedangkan sahamnya belum wajib zakat sehingga tidak dizakati. Gitu. Ustadz, kalau ada deposito di bank syariah dengan awal sudah termasuk perhitungan zakat, apakah setiap tahun tetap wajib dikeluarkan zakatnya, Ustadz? Gimana boleh diulangi? Kalau ada deposito di bank syariah dengan akad di awal sudah termasuk perhitungan zakat, apakah setiap tahun tetap wajib dikeluarkan zakatnya lagi? Jadi maksudnya di awal sudah perhitungan zakat itu maksudnya gimana? Dipotong ya? Akad dengan bank syariahnya udah perhitungan zakat, Ustadz. Oh Jadi iya, kalau dari iya, nasabahnya masih perlu ngeluarin zakat lagi nggak? iya.
Jika yang dimaksud dengan perhitungan zakat itu adalah si A, misalnya Mbak Dia menempatkan dananya di BSI di bulan Januari 2024. Pada saat melakukan akad mudorobah, deposito, mudorobah mutlakoh, di situ ada klausul nasabah Mbak Dia menyerahkan kuasa kepada BSI untuk payroll zakat deposito. Berarti otomatis by sistem 2,5% akan ngambil tuh. Nah, jika itu yang dimaksud, jika itu terjadi, berarti kewajiban Mbak Dia itu sudah gugur. Tidak perlu dipotong zakat yang kedua kali. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya seorang petani bawang merah, Ustadz. Apakah bawang masuk ke dalam zakat pertanian atau zakat perniagaan? Dan bagaimana cara menunaikannya? Ya, jadi bawang itu menurut ulama mazhab Hanafi itu wajib zakat. Dan saya membersamai Syekh Al-Qardawi, hafizahullah, membersamai para ulama yang mengatakan bahwa selama itu bernilai bisnis, maka itu wajib zakat. Selama itu bernilai bahwa zakat pertanian itu berlaku untuk setiap hasil zakat pertanian, ya termasuk bawang, termasuk bawang. Nah, karena ia masuk dalam kategori zakat pertanian, berarti berlaku ketentuan zakat itu wajib zakat pada setiap panen, pada setiap timpa. Berapa besarnya? 5% dengan asumsi berbiaya. Nah, jadi kalau petani di Karawang itu pengelolaan sawah itu 6 bulan, berarti per 6 bulan itu wajib zakat apabila hasil panennya mencapai senilai 6.530.000 kali 5%. Itulah zakatnya. Itulah zakatnya. Jika dalam apa tani bawang ini itu musimannya, saya belum paham nih musimannya ini gimana ya, bulanan atau apa musimannya. Kalau petani di Karawang kan per 3, 6, 9 bulan ya. Kalau bawang tadi itu berapa ya musimannya? Kalau di Google sih 2 sampai 3 bulan tanam, Ustadz. Oh, 2 sampai 3 bulan, berarti per 3 bulan. Berarti per 3 bulan tinggal dicek. Tinggal dicek. Jadi hasilnya udah nyampe dirupiahkan 6.030.000 enggak. Kalau nyampe kali 2,5. Nah, itu sudah net, sudah dikurangi biaya pengairan, biaya lainnya. Nah, itu satu. Yang kedua, apabila ia itu hanya penggarap, nah maka bisa dikeluarkan sebelum dibagi hasilkan antara investor dan pengelola dan petani, begitu. Jadi sebelum dibagi hasilkan antara investor dan pengelola, dikeluarkan dulu supaya bersih dan itu sudah menggugurkan kewajiban zakat investor dan petaninya. Begitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, Ustadz, apakah mobil yang digunakan seminggu 2 kali, yaitu hanya saat weekend, termasuk yang harus dizakatkan? Itu tidak wajib zakat. Tidak wajib zakat. Termasuk setiap aset yang kita gunakan sebagai kebutuhan primer, kebutuhan mendasar kita. Rumah kita nggak wajib zakat, kendaraan kita tidak wajib zakat. Bahkan kendaraan yang tidak digunakan juga tidak wajib zakat. Karena apa? Karena salah satu kriteria wajib zakat itu nilai ekonomisnya berkembang. Sedangkan kendaraan, di luar kendaraan antik ya, non-antik itu nilainya selalu berkurang. Dan itu tidak memenuhi kriteria wajib zakat, sehingga kendaraan yang kita gunakan walaupun sepekan 2 kali itu tidak wajib zakat. Untuk pertanyaan selanjutnya, kalau seseorang meminjamkan uang sekitar 100 juta beberapa tahun yang lalu, tiap tahun dia membayarkan zakat mal tersebut setiap bulan. Apakah ini ada dalilnya? Dia memberikan hutang yang membayarkan zakat karena dia merasa itu adalah harta milik. Ya, berarti 100 juta itu kan statusnya piutang ya. Iya, betul. Jadi uang dia di tangan orang lain. Nah, ini memang dengan piutang itu ada dua pendapat ya. Jadi para ulama mungkin jika dalam kesempatan lain saya bisa merujuk langsung pada kitabnya dan bisa menyampaikan redaksinya. Tetapi secara substansi memang
sebagian ulama mengatakan piutang itu wajib zakat dan sebagian yang lain itu tidak wajib zakat. Nah, jika pilihan yang bertanya itu wajib zakat, menunaikan zakat, menurut saya tidak apa-apa. Itu pilihan terbaik untuk membersihkan hartanya. Jadi udah oke banget, lanjutkan. Kalau memang ia menunaikan zakatnya atas 100 juta yang statusnya menjadi piutang. Hmm, Begitu. baik, ini sebenarnya pertanyaannya masih banyak Ustadz di chat, tapi mungkin kita kasih kesempatan buat satu peserta yang mau raise hand. Ada yang masih mau raise hand? Jika tidak, mungkin kita akan langsung ke chat lagi. Ya, Oke, nggak ada yang raise hand ya? Baik, Ustadz. Saya langsung ke pertanyaan berikutnya, Ustadz ya. ya, Ini ada pertanyaan, emas yang digadaikan lebih dari 85 gram belum ditebus. Apakah tetap kena zakat mal? ya. Jadi tidak wajib zakat. Jadi emas yang digadaikan itu tidak wajib zakat. Karena apa? Karena emasnya tidak dalam status kepemilikannya, tidak dimiliki secara sempurna. Ciri-ciri dimiliki secara sempurna bisa dihibahkan. Sekarang yang digadaikan kan bisa dihibahkan karena di tangan orang atau di tangan bank, di tangan pegadaian. Nah, jadi tidak wajib zakat karena salah satu kriteria emas wajib zakat itu milkiyah tamah, dimiliki secara sempurna. Ya, Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah nisab zakat emas dan dinar sama? 85 gram dinar yang 24 karat dikeluarkan zakatnya setengah dinar. Bagaimana kalau emas biasa atau perhiasan? iya. Jadi jadi ada dua jawaban terkait dengan nilai yang dirujuk apakah emas atau perak. Memang Pak, kalau di fikih para ulama berbeda pendapat, tetapi eh, eh, lembaga fikih seperti IOV di Bahrain, lembaga fikih OKI di Jeddah, Robitul Alam Islami di Mekah, itu berpendapat bahwa nilai yang dirujuk adalah nisab emas, yaitu 85 gram. Karena kalau fito, kalau perak, itu sangat rendah sekali. Jadi orang yang berpenghasilan 10 juta, 15 juta, itu kena wajib zakat. Dan tidak apa tidak sesuai dengan makos bahwa kudu berimbang kepada para hartawan proporsional, kepada apa juga proporsional. Sehingga hari ini yang dijadikan oleh lembaga zakat di kita dan di dunia internasional seperti Baitul Zakat Al-Kuwaiti di Kuwait itu emas yaitu 85 gram ya. Demikian. Baik, Ustaz. Eh, untuk pertanyaan selanjutnya, untuk zakat penghasilan, apakah dihitung dari total penghasilan yang didapat atau dikurangi dengan pengeluaran rutin terlebih dahulu, Ustaz? Ya, ya. Jadi ada dua pendapat fikih tadi dari net, maksudnya dikurangi utang jatuh tempo di bulan tersebut dan kebutuhan mendasar yaitu dapur, pendidikan, kesehatan. Yang kedua dari bruto relatif. Jadi tidak dikurangi tetapi langsung dikeluarkan. Faktor pengurangnya adalah THP, take home pay, pajak. Nah, saya memilih dari bruto. Jadi kapan kita gajian, langsung kali 2,5% sebagai zakat. Jadi kalau asumsinya 7 juta, berarti sekitar zakat kita 160 ribu rupiah. Insya Allah itu lebih berkah, lebih bermanfaat. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, Ustadz, bagaimana jika memiliki emas yang sudah mencapai nisab, selama ini selalu rutin bayar zakat emas, namun kemudian berhenti dari pekerjaan dan penghasilan tiap bulan tidak cukup untuk nabung dan membayar zakat? Mohon pencerahannya. Ya. Itu berarti masih digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari ya, sebagai sumber nafkah, sumber mata pencaharian. Berarti ia tidak lagi eh, berarti itu tuh memang ia tidak memiliki emas gitu. Jadi asumsinya misalnya si A punya emas 100 gram, 100 gram, 100 gram dari Januari sampai Maret. Di bulan Februari, qadarullah sudah tidak lagi bekerja. Sehingga emasnya per bulan itu dijual 10 gram, 10 gram, 10 gram, 10 gram. Jadi praktis
emas itu digunakan untuk kebutuhan harian sebagai sumber nafkah langsung sekaligus. Nah, berarti memang tidak wajib zakat ya. Baik, ini ada satu pertanyaan terakhir, Ustadz. Afwan Ustadz, hitungan 6,5 juta dalam zakat pertanian itu didapat dari mana ya Ustadz? Saya tinggal di Jepang dan ada orang Indonesia yang menjadi petani singkong di sini. Kalau pakai standar 5% dari 6,5 juta rupiah sepertinya kekecilan karena harga singkong di Jepang dan Indonesia beda. Ya, jadi angka itu sebenarnya dari hadis Rasulullah ya. Pertama, kalau musiman itu sebagaimana firman Allah, wa atu haqqahu ya mahasadi, dan tunaikan zakatmu pada saat panen ya. Sedangkan angka 2,5% dan angka nisab apa 6.530.000 adalah hasil hasil perhitungan dari hadis Fam 1 Awsuk. Jadi 5 wasak zaman Rasulullah, kemudian dikalibrasi, dibuat perhitungan, kira-kira kesimpulannya adalah 6.600, jadi 650 kilogram atau disetarakan dengan 6.530.000. Nah, setahu saya ini berlaku umum untuk seluruh jenis pertanian dimanapun termasuk di Jepang ya. Berarti di Jepang kalau singkong atau jenisnya jika mencapai senilai satu musim itu 653 kilogram, senilai 6.530.000, maka wajib zakat sebesar 5%. Semakin besar kali 5%. Begitu. Ustadz Afwan, ternyata masih ada beberapa pertanyaan yang masuk. Nggak apa-apa atau nggak apa-apa? Boleh, boleh. Saya luang kok. Oh, Boleh. siap. Ya. Ini untuk pembayaran zakat penghasilan, apakah bisa disalurkan langsung ke orang yang termasuk wajib penerima zakat atau harus keamil zakat? Ya. Jadi pertama pertama afdol juga jika ada kerabat kita yang beratus duafa. Duafa itu maksudnya untuk kebutuhan dapur juga kesulitan, untuk bayar SPP dan BPJS juga kesulitan. Bahkan menunaikan zakat untuk kerabat itu menambah pahala guyub ya, silaturahim kekeluargaan. Itu satu keutamaan langsung ya. Tapi dengan syarat keluarganya itu memang memenuhi kriteria duafa dan bukan suami, bukan istri, bukan ayah, bukan anak. Karena istri, suami, orang tua dan anak tidak boleh dibantu dari zakat, tidak boleh. Mereka harus dari kantong infak. Ini di infak kantor nafkah ya. Nah, kemudian yang kedua, yang sebentar tadi gimana? Lengkap pertanyaannya tadi? Masih ada Apakah poinnya. boleh langsung ke penerima zakatnya Oh atau iya, melalui amil? betul. Nah, tadi kan berarti langsung ya. Nah, yang kedua, keutamaan juga untuk ke lembaga zakat karena dengan atas di kantong dan dompet kita, sementara yang membutuhkan itu banyak sekali. Kalau hanya mengandalkan pengetahuan kita, paling anak tukang sayur, anak di komplek, teman-teman yang kita kenal. Sementara yang membutuhkan di Indonesia yang darurat, boro-boro tidak bisa membayar SPP kuliah, SPP SM aja tidak bisa. Banyak. Nah, lembaga zakat itu adalah lembaga yang nasional. Kalau hanya berapa, di mana jumlah orang yang memenuhi kriteria ABC di Depok, mereka nggak ada. Karena sehari-hari ngulik untuk itu. Jadi mungkin menurut saya kita bisa ke lembaga zakat, kecuali jika ada keluarga yang membutuhkan mungkin sebagiannya gitu. Oh, kalau ada yang kita tahu dan terdekat bisa langsung gitu ya Ustadz ya. Tapi kalau untuk menjangkau lebih luas, Bisa, betul. Betul, selama mereka memenuhi kriteria duafa, dapur tidak terpenuhi, kemudian pendidikan, kesehatan. Jadi kalau naik ke atas pas-pasan itu tidak boleh menerima zakat.
Kalau untuk pembayaran zakat itu apakah harus ada ijabnya atau baru diniatkan dalam hati aja Ustadz untuk menghindari penerima zakatnya nanti sakit hati? Ya, cukup dengan niat. Oh, nggak Jadi apa-apa ya. ya, jadi kita dengan kita memberikan tanpa kata-kata, tanpa menyampaikan ini zakatku, ini zakat malku, itu sudah sah, sudah menggugurkan kewajiban. Kalau contohnya di mobile banking, di super app ya, cukup dengan menuliskan nomor rekening, nomor rekening, kemudian nominal zakat kita, di keterangan tulis ini zakatku misalnya, nah itu sudah cukup, itu sudah sah. Bahkan kalau menurut Imam Malik, kalau kita duga kuat, kalau kita menyampaikan ini bantuanku, ini zakatku kepada si calon penerima itu akan mengganggu hubungan, maka menjadi makruh kita menyampaikan ini zakatku. Demikian ya. Ustadz ini insya Allah pertanyaan terakhir, tapi ini tidak terkait dengan zakat, nggak apa-apa Ustadz ya. Pertanyaannya, saya mau tanya tentang emas. Saya punya gadai emas, setiap 2 minggu saya cicil pembayarannya. Apakah itu termasuk haram? Misalnya saya pinjam 1 juta, tapi kalau dicicil nilai jadi lebih 1 juta. Oh nggak apa-apa Ustadz, kalau dicicil. Pinjam uang dengan gade emas di lembaga keuangan konven seperti bank konven, pegadaian konven, itu jelas transaksi ribawi. Sedangkan kalau pinjam dengan menggadaikan emas di bank syariah, di Pegadaian Syariah Konven, kita butuh uang 10 juta. Kita gadaikan emas 12 gram. Maka total yang kita kredit dikali tenor. Begitu simpelnya bank konven. Nah, tapi kalau di bank syariah, misalnya kita butuh uang 10 juta, digadaikan emas. Nah, maka kewajiban yang kita bayar memang lebih dari 10 tetap juta. Tetapi didasarkan pada nilai gram yang kita gadaikan. Jadi kaidahnya, kalau kita minjem ke bank yang 10 juta, kemudian kita gadaikan emas, maka emas itu kan kudu ada biaya pemeliharaan, kudu ada berangkasnya, kudu ada security-nya. Nah, dalam kaidah setiap aset itu tanggung jawab si pemiliknya. Kalau emas kita ditaruh di brankas bank syariah, maka biaya perawatan tanggung jawab pemiliknya. Itulah kelebihan yang harus dibayarkan selain 10 juta. Nah, kalau dalam kaidah itu eh, jadi az-zahru yurkab. Jadi apa? Kalau kita menggadaikan, maka kita itu membayar sebesar biaya real. Ibaratnya kalau kita minjem, kemudian menggadai mobil, maka biaya cuci mobil itu ditanggung oleh si pemilik mobil, diserahkan kepada si kreditur. Itu contoh. Oh, Kan? bukan gadainya Ustadz ya? Iya. Baik-baik. Ustadz ini ada tanggapan dari pertanyaan yang tadi Ustadz yang emas sudah mencapai nisab tapi berhenti dari pekerjaan sehingga tidak bisa membayar zakat. Itu ternyata keterangannya kondisi emasnya itu masih ada dan tidak dipakai untuk keperluan harian. Tapi yang bersangkutan belum bisa bayar zakat emas lagi karena penghasilannya nggak cukup untuk keperluan harian gitu. Jadi untuk zakatnya apakah boleh dicicil atau gimana Ustadz Iya. jadinya? Oleh jadi paham berarti saja tetap, tapi Mm-mm. dia tidak bisa mengeluarkan 2,5% karena nggak ada sumber, nggak ada biayanya. Nggak Betul. apa-apa. Nggak apa-apa. Misalnya Ramadan ini usia emasnya sudah 85, tapi 2,5-nya kan sekian. Nah, maka bisa dibayarkan di tahun berikutnya sebagai utang atau mau dicicil juga misalnya 2,5%-nya 1.500.000. Kita cicil 200.000 juga tidak apa-apa. Nah, Masya Allah. Ternyata pertanyaannya banyak banget Ustadz. Alhamdulillah jazakumullah khairan Ustadz Oni atas penjelasannya, atas jawabannya, dan juga kepada kita yang telah berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Eh, Semoga pertanyaan dan jawaban tadi semakin memperjelas pemahaman kita semua tentang zakat ya Ustadz ya. Ini
sebenarnya masih ada aja nih Ustadz pertanyaan yang masuk ini. Mungkin nanti gimana Ustadz? Apakah mungkin nanti disampaikan tertulis gitu kali ya Ustadz ya? Hmm. Mau juga boleh, mau nanti boleh. Baik, baik. Nah ini mungkin kita sudah masuk ke akhir sesi Ustadz. 30 depan mungkin ada yang mau disampaikan lagi Ustadz? Iya, iya. Ya, alhamdulillah. Ucapkan jazakumullah ini sudah fasilitasi bisa silaturahim dengan semuanya. Mudah-mudahan Allah memudahkan langkah kita, menguatkan kita untuk apa? Untuk lebih dekat dengan Allah SWT, serta Eko, Mbak Dia, semuanya jazakallah khairan. Sama-sama Ustadz. Kami mengucapkan Jazakumullah banyak khair Ustaz terima Oni kasih. untuk sharingnya malam hari ini. Masya Allah bermanfaat banget untuk kita. Ya, Jazakumullah Ustaz. sama-sama Ustaz. Mudah-mudahan kedepannya banyak sesi tentang zakat lagi ya Ustadz ya. Karena ternyata banyak Ya, banget nih yang masih banyak mau nanya. Untuk insya Allah Ustaz. Siap. teman-teman hadirin sekalian, ya, untuk teman-teman hadirin sekalian, alhamdulillahirobbilalamin kita telah selesai menyimak materi dan juga sesi tanya jawab bersama dengan Ustadz Oni. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita dan bisa kita terapkan di kehidupan kita sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat. Nah, sebelum kita menutup acara ini, kami dari Rumah Ibu ingin berbagi sedikit informasi tentang program yang dijalankan oleh Rumah Ibu Indonesia. Panitia bisa di-share ya. Nah, ini dari Rumah Ibu Indonesia juga menerima penyaluran Ziswaf. Jadi Bapak Ibu yang ingin menyalurkan zakat, infak, sodako, dan wakaf bisa melalui Yayasan Rumah Ibu Indonesia di rekening yang tertera di flyer. Nanti boleh di screenshot dan flyer ini juga akan kami kirimkan di grup WhatsApp. Jadi boleh nanti di save dan kalau mau kirim boleh dikonfirmasi ke nomor yang nanti akan diinfokan di flyer. Gitu. Lalu untuk program yang kedua, untuk program yang kedua, kita mendekati bulan Ramadan ini ada program berbagi mukena menebar berkah Ramadan. Jadi kita akan berbagi kebahagiaan nih dengan saudari muslimah kita supaya mereka bisa beribadah dengan mukena yang lebih layak lagi. Bisa bentuk donasinya berupa mukena layak pakai yang tentunya kondisinya bersih dan masih bagus. Ataupun mau sumbangan tunai untuk titip beli ke panitia senilai 75.000 per pieces. Ini untuk penyalurannya sama ke rekening Yayasan Rumah Ibu bisa dikonfirmasi ke saya dengan nomor handphone yang tertera dan batas waktu pengumpulannya di akhir bulan ini. Jadi mudah-mudahan di bulan Ramadan kita sharing mukena ke saudara-saudara kita, mereka bisa beribadah dengan nyaman dan kita pun bisa dapat pahala jariah dari saudara-saudara kita. Gitu. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian acara kita hari ini. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih kepada hadirin yang masih bergabung hingga saat ini. Kita nggak terasa ya udah sampai di penghujung acara. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz Oni, kepada para peserta, kepada seluruh tim yang telah berkontribusi dalam terselenggaranya webinar ini. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bisa kita amalkan ya. Mari kita tutup acara hari ini dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Puri, mohon maaf, coba kita tes. Oh, masih bisa videonya. Tadi agak ngeheng soalnya. Jadi saya Puri mewakili panitia, mewakili Yayasan Rumah Ibu Indonesia. Pamit undur diri, mohon maaf jika banyak kekurangan.